muslimnya, mereka nikah secara muslim, resmi, tercatat, tidak ada ditalak. Jadi tahu-tahu sudah keluar akte perceraian dan sudah diceraikan. Jadi kita mau lanjutkan proses dulu. Dia dugaan pidana pemalsuan. Perseteruan antara tiktokers Feni Alberti dan mantan suaminya Akas Elahi kini telah memasuki babak baru. Kali ini bukan hanya drama rumah tangga, tapi sudah masuk ke ranah hukum. Bahkan Feni tak sendirian. Ia datang ke kantor polisi bersama Amelia, mantan istri pertama Akas yang juga merasa jadi korban. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Ditemani kuasa hukumnya, Sri Daren, Feni dan Amelia tampak melaporkan Akas atas dugaan pemalsuan data dalam proses perceraian. Amelia mengaku pernikahannya dibubarkan sepihak tanpa talak dan tanpa sepengetahuannya. Parahnya lagi nih guys, ia baru tahu dirinya sudah diceraikan dari unggahan media sosial. Sri Daren juga menyebutkan sudah ada 5 laporan polisi yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat atas berbagai dugaan pelanggaran. Feni sendiri menyatakan geram dengan segala tuduhan yang dilontarkan Akas di podcast belum lama ini. Termasuk tuduhan yang menyerang privasinya. Ia merasa disudutkan dengan narasi seolah-olah dirinya penyebab keretakan rumah tangga. Padahal, menurutnya Akaslah yang justru hobi berselingkuh dan tega mempermainkan perasaan dua perempuan Indonesia. Datangan hari ini memenuhi panggilan dari penyidik terkait dengan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan yang kita buat atas nama inisial A, korban pelapor Mbak Emilia, diduga dipalsukan alamatnya untuk membuat atau mengajukan proses perceraian. Jadi Mbak ini digugat cerai oleh mantan suaminya yang berinisial A, warga negara Pakistan, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Mbak ini. Jadi kalau secara muslimnya, mereka nikah secara muslim, resmi, tercatat, tidak ada ditalak. Jadi tahu-tahu sudah keluar akte perceraian dan sudah diceraikan tanpa pemberitahuan dan tanpa talak. Dan Mbak ini juga mengetahui Mbak ini sudah diceraikan dari sosial media, tidak secara langsung. Jadi di sosial media mantan suaminya itu mengatakan bahwasannya dia sudah bercerai dengan istrinya. Dengan modal itu dia masuk ke Feni. Sekarang Feni juga dibantarin. Lalu ya bermacam alasan lah sekarang dia buat dengan 1000 macam jalan yang dia tempuh. Jadi kita mau lanjutkan proses dulu. Dia dugaan pidana pemalsuan. Ya kita selesaikan dulu pemeriksaan. Artinya sudah ada laporan ya Pak? Saya sudah buat 5 laporan polisi. Kapan itu? Ya, di 5 tempat dengan masing-masing kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan, pelanggaran-pelanggaran tertentu. Ada di Polda wilayah hukum Polda Metro Jaya dan ada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kita sudah buat 5 LP. Jadi saya nggak mau berkoar-koar aja, nanti gue ambilin satu-satu, nanti katanya kita cari panggung, kan? Nggak, saya bukan cari panggung di sini, saya cari keadilan buat 2 wanita Indonesia. Jadi saya buat mereka ini bukan untuk menjadi apa dibilang bansos ya, istilahnya ya. Enggak, saya nggak ngejar duit di sini. Yang saya kejar keadilan. Mereka berdua ini adalah cerminan di mana wanita Indonesia tidak boleh dimainkan oleh lelaki asing dengan nama
pernikahan siri. Bayangin Mbak Emilia yang udah menikah resmi aja masih bisa diginiin. Bagaimana yang dinikahin resmi? Kan tinggal suka-suka mereka aja. Jadi tujuan kita ini memberikan edukasi. Mumpung negara kita ini populasinya lebih banyak wanita dan banyak laki-laki asing yang ya tidak berbobot lah yang datang ke Indonesia ini. Modal dia survive, modal dia bertahan hidup itu adalah mengumbar cinta. Ya, dia tahu mungkin wanita Indonesia kalau dilembutin akan lebih mudah untuk didapatin. Jadi mereka kasih kelembutan yang palsu untuk memperoleh keinginan mereka. Ya, setelah dapat, selagi masih mereka bisa bertahan, mereka bertahan. Tiba nanti ada tenggekan yang lebih bagus, mereka lompat. Seperti ayam kan, pindah ke kandang sebelah. Bang, laporannya sendiri terkait pasal berapa? Yang di sini kita buat untuk pemalsuan. Pemalsuan data. Saya sudah buat lumayan udah 1 bulan lebih saya ikutin aja proses. Tidak ada kita buat. Karena sama mereka ini sama-sama korban ya, sama-sama korban dari 1 orang. Jadi yang dipanggil memang Mbak Emilia, tapi Penny ikut. Oke. Mbak Emilia yang mau disampaikan Mbak Emilia? Pesan buat wanita Indonesia supaya berhati-hati dan jangan mudah percaya. Bukan semua jelek, tapi kita harus hati-hati. Ya bukan semua jelek, Bukan semua jelek, tapi ya. tidak banyak yang indah. Ya, intinya hati-hati aja. gue bilang mereka dua ini adalah cerminan. Mereka dua ini sekarang kita melakukan edukasi kepada rakyat wanita yang hidup di dalam suatu negara yang dimana dominan dan mayoritas adalah wanita. Ya, dari 300 juta penduduk kita, mayoritas itu perempuan. Lalu ini negara seperti ini penting banget edukasi seperti ini. Jadi jangan ditahan-tahan. Makanya nggak ada yang gue izinin mereka ini diundang ke podcast sana, podcast sini, nggak ada yang gue izinin. Kita tidak mengumbar cerita di sini. Kita punya cara sendiri bagaimana mengedukasi wanita-wanita di negara. Bang, ada Ya. bukti tambahan, Bang? Hah? Ada bukti tambahan? Bukti tambahan akte perceraian dulu. Jadi beliau ini dinyatakan tinggal di alamat yang dia tidak pernah tinggal. Jadi Mbak ini tinggal di Jawa Tengah, tapi alamatnya dikasih di Jakarta Selatan ya? Kalibata mana? Selatan, Kalibata. Sementara Mbak ini nggak pernah tinggal di apartemen Kalibata. Tapi pada saat dia mau somasi Mbak ini, dia tahu alamat rumah Mbak ini yang di Jawa Tengah sana. Di sisi lain nih guys, selebritas sekaligus anggota Dewan Uya Kuya yang mengundang Akas di podcastnya ikut menuai kecaman. Warganet menilai Uya tak pantas membahas hal vulgar tentang bagian intim mantan istri narasumbernya. Apalagi kini ia menjabat sebagai anggota DPR. Lalu, apakah langkah hukum juga akan menyasar ke arah sang host podcast atau akan berakhir damai? Nah, gimana menurut kalian? Yuk komen di bawah ini ya guys.